Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu dalam memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Minal muhajirin wal ansar, dari golongan muhajirin, dari masyarakat penduduk Mekah, wal ansar, dan masyarakat penduduk Madinah. Walladzina tabahum bi ihsan, dan kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Allah mengatakan wa'adda lahum jannatin tajri tahtihal anhar khalidina fiha abada. Allah janjikan kepada mereka yang pertama-tama masuk di dalam Islam, berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ya mereka Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat yang menjelaskan kepada kita tentang salah satu di antara keutamaan para sahabat, di mana mereka mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala berupa jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka itu jemaah sekalian, ada di antara mereka yang secara usia sudah uzur. Ada di antara mereka yang secara usia generasi orang tua, generasi dewasa, generasi remaja, bahkan ada di antara mereka yang masuk dalam kategori anak-anak. Salah satu di antara generasi lansia, salah satu di antara generasi usia uzur adalah salah satunya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan tugas berat langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu muazzin di antara dua muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Bilal bin Rabah adalah seorang muazzin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal, memiliki kelebihan dan keutamaan. Maka begitu pula dengan yang satunya adalah yang bernama Abdullah ibn Maktum, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang usianya uzur dan kemudian Allah Subhanahu wa taala uji dengan dihilangkannya penglihatannya. Dia buta, tidak bisa melihat apapun. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, makanlah kalian
selagi azannya Bilal bin Rabah. Karena Bilal bin Rabah adalah salah satu di antara sahabat yang ditugaskan untuk mengumandangkan azan awal. Dan berhentilah makan dan minum kalian ketika azan Abdullah ibn Maktum berkumandang, yang dimaksud adalah azan subuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun sahabat ini adalah orang yang secara usia uzur, pandangan tidak bisa melihat, tidak ada keluarga, rumahnya jauh dari masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas yang sangat berat dibebankan Rasulullah kepada beliau adalah harus senantiasa mengumandangkan azan subuh. Dan tentu jamaah sekalian, orang yang bertugas mengumandangkan azan subuh, mereka adalah orang yang lebih dulu ke masjid, orang yang pertama-tama kali hadir ke masjid, menyiapkan segalanya, mengingatkan orang-orang yang masih tidur lelap untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari jemaah sekalian, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan, "Ya Rasulullah, saya seorang buta, orang yang sudah sepuh, rumah saya jauh dari masjid. Ya, ketika malam saya harus melewati gelapnya malam dan khawatir ada binatang buas yang datang menghampiriku. Ketika di siang hari saya harus melewati terik panasnya matahari. Izinkan aku untuk melakukan salat 5 waktu di rumah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Afasami'tumun nida?" Apakah engkau mendengarkan panggilan azan? Apakah engkau mendengarkan panggilan muazzin? Maka beliau mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Ya, kami mendengarnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Fa'ajib." Maka wajib bagimu untuk datang ke masjid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sampai jaya, sampai menang. Bahkan bahkan Abdullah ibn Maktum merasakan detik-detik kemenangan kaum muslimin saat membebaskan kota Mekah jemaah sekalian. Beliau merasakan perjuangan mulai dari Mekah, di Madinah, sampai akhirnya kemenangan itu diraih oleh kaum muslimin. Jemaah sekalian, kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin bukan 1-2 orang, tapi semua mengambil bagian dalam perjuangan itu. Walaupun beliau adalah orang yang lemah secara fisik, tapi beliau tidak mau lepas dari tanggung jawab seorang muslim untuk mendapatkan keridhaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mengambil peran untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin peran itu sesuatu yang banyak disepelekan manusia. Salah satunya adalah menjadi muazzin, ya, menjadi tukang azan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu salah satu di antara kelebihan, keistimewaan, ya, Abdullah ibn Maktum yang pertama adalah bahwasanya beliau termasuk orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam Islam, golongan sahabat yang dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu jemaah sekalian, ketika kita berada di suatu tempat dan kemudian kita berada di masjid menjadi orang-orang pertama yang memakmurkan masjid, maka pahalanya akan jauh lebih besar dengan generasi-generasi setelahnya. Maka ambillah bagian dari perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kita perjuangkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mengambil kebaikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jemaah sekalian, ya, bahwasanya salah satu di antara keutamaan Abdullah ibn Maktum, selain beliau adalah merupakan generasi pertama yang masuk ke dalam Islam, yang kedua adalah beliau diamanahi tugas menjadi muazzin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang mengumandangkan azan, maka makhluk, ya, yang mendengar dari azan itu dikumandangkan, baik itu manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan, bahkan binatang melata di dalamnya, maka mereka akan mendoakan orang-orang yang mengumandangkan azan. Oleh karena itu jemaah sekalian, ada sebagian pendapat yang mengatakan bisa jadi muazzin itu lebih utama dibandingkan imam. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala,
Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya Abdullah ibn Maktum adalah seorang pejuang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau dalam kondisi buta, tapi beliau tidak pernah surut untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan orang-orang untuk mentauhidkan Allah, mengajak orang untuk datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, bahkan salah satu di antara keutamaan Abdullah ibn Maktum adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyerukan untuk melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, maka beliau adalah orang yang pertama kali menyatakan kesiapannya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Padahal beliau adalah orang yang sudah tua, dalam keadaan buta, tapi ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala tidak kalah dengan yang muda. Bahkan dalam sejarah dikatakan jemaah sekalian, orang yang pertama kali hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah adalah Abdullah ibn Maktum bersama Abdullah bin Umair, seorang pemuda yang membersamainya mengadakan perjalanan 500 km perjalanan dari Mekah ke Madinah. Harus melewati siang hari, harus melewati malam hari, jalan yang tidak tentu arah. Tapi karena semangat menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, semangat menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, maka semua penghalang bisa beliau lalui. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu di antara keutamaan Abdullah ibn Maktum adalah beliau pernah ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam sekaligus pemimpin di kota Madinah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan safar yang jaraknya jauh, maka sahabat yang ditugaskan untuk menjadi imam sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah ibn Maktum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan 10.000 pasukan kaum muslimin berangkat ke Mekah karena sikap orang-orang Quraisy yang telah menyelesaikan kesepakatan, nota kesepakatan antara musyrikin Quraisy dengan kaum muslimin, dan kemudian mereka melanggar perjanjian. Akhirnya Rasulullah berangkat dengan 10.000 pasukan berangkat ke Mekah dengan membawa doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, sampaikan aku ke Mekah, tidak ada satu orang pun yang tahu aku ada di Mekah kelak." Maka berjalanlah Rasulullah dengan para sahabatnya. Tidak ada yang tahu dalam perjalanan kecuali Abbas, paman Nabi SAW, bertemu di perjalanan ketika beliau akan hijrah menyusul ke Madinah. Sementara dalam perjalanan jemaah sekalian dari Madinah ke Mekah untuk memperjuangkan agama Allah, membebaskan kota Mekah yang saat itu berada pada kekuasaan orang-orang Quraisy yang menjadi tempat penyimpanan berhala, tempat penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah ibn Maktum ditinggalkan di Madinah dan beliau diamanahi, ditugasi menjadi pemimpin sekaligus imam di dalam salat-salatnya. Jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi jamaah sekalian kita melihat kekurangan seseorang, tapi ketika mereka berazam berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kelemahan yang nampak di depan mata kita itu menjadi sebuah kekuatan bagi kaum muslimin. Bisa jadi ada orang yang mungkin fisiknya kuat, tenaganya kuat, tapi ketika Islam menyeru, ketika agama ini membutuhkan pertolongan jemaah sekalian, dia enggan bahkan mundur dengan teratur untuk meninggalkan dan menjauhi agar kemudian mereka selamat dari dunia ini. Padahal jemaah sekalian, apa yang mereka perjuangkan adalah justru bisa merusak dirinya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, pejuang sejati adalah orang yang perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bagaimana perjuangan negeri kita, para pahlawan bangsa ini jemaah sekalian, pekikan takbir Allahu Akbar yang menyebabkan salah satu di antara sebab merdekanya negeri kita. Tokoh-tokoh pahlawan kita adalah mereka orang-orang yang berkomitmen terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Justru pekikan takbir itulah yang menguatkan mereka bisa mengusir penjajah baik Belanda ataupun Jepang saat itu. Maka hari ini jemaah sekalian,
Kita mungkin bukan lagi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan lagi di zaman dulu jemaah sekalian. Tapi perjuangan tidak akan pernah berhenti. Bisa jadi jemaah sekalian, penjajahan hari ini lebih modern, penjajahan ini lebih hebat, yang terkadang kita tidak sadari. Kemudian kita terjatuh dalam kehinaan. Maka jemaah sekalian, hadirkan dalam diri kita, jadikan diri kita menjadi salah satu pejuang agama Allah. Apa yang bisa kita berikan untuk agama Allah? Kalau kita tidak bisa menyampaikan kebaikan kepada Allah, paling tidak kita adalah orang-orang yang hadir di tempat-tempat berkumpulnya orang-orang baik. Insya Allah. Walaupun jemaah sekalian, kata para ulama kita, Islam ini akan jaya walaupun kita tidak berjuang. Tapi jangan sampai kejayaan Islam tidak ada sedikit pun pengorbanan kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kelak usia kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jerih payah kita, tenaga kita yang kita keluarkan, keringat yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan, semuanya bukan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan jemaah sekalian, walaupun sahabat tadi adalah orang yang memiliki banyak kekurangan, tapi ketika berkaitan dengan Allah adalah orang yang berkomitmen dengan agama Allah, orang yang mampu berjuang dengan agama Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kelemahan yang dimiliki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa ajazundahu wa hadzal mal ahzaba wahdah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, kisah Abdullah ibnu Maktum adalah kisah yang syarat dengan makna. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari kehidupan beliau. Oleh karena itu jemaah sekalian, di saat Allah memberikan kesempurnaan fisik kepada kita, maka harusnya kita malu dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Beliau adalah orang yang semangat menuntut ilmu. Beliau adalah orang yang semangat menerima perintah Allah. Beliau adalah orang yang semangat berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sudah tiada, sahabat telah tiada. Kewajiban kita adalah menghidupkan sunnahnya, menjaga sunnahnya, ambil bagian dari sekian banyak kebaikan di dalam Islam agar kelak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna wa qiyamana wa sa'ira a'malina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa ahlikil kafarati wal musyrikin wa a'da'aka ya aziz ya qahar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.